Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, kita jumpa lagi. Kali ini karena sudah dekat Ramadan, saya akan menyampaikan materi dengan judul bagaimana cara mengetahui sukses atau gagal saum kita. Tidak usah berpanjang-panjang, kita langsung mulai saja. Bagaimana cara mengetahui sukses atau gagal saum atau puasa kita? Kita perlu tahu, jangan sampai lewat begitu saja. Acuannya, ini ayat yang sering kita dengar kalau mau Ramadan, ya. Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang telah beriman, telah ditetapkan atau ditulis atas kalian atau bagi kalian saum atau puasa sebagaimana telah ditetapkan atau ditulis atas atau bagi kalian bagi orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Saya tidak menerjemahkan kutiba dengan kata diwajibkan karena wajib itu setahu saya datangnya dari dalam diri kita. Kalau saya ingin menjadi sarjana teknik, maka wajib bagi saya kuliah di Fakultas Teknik. Tapi kalau saya ingin jadi sarjana ekonomi, wajib bagi saya kuliah di Fakultas Ekonomi. Kalau saya sedang sakit gigi dan ingin sembuh, wajib bagi saya untuk berobat. Jadi menurut saya itu kewajiban itu datang dari diri karena punya keinginan. Nah, kemudian alasan kedua, kutiba ini dari kata kataba. Kataba itu artinya menulis, kutiba ditulis. Ya. Ini telah ditulis atau ditetapkan. Allah hanya menetapkan, ya, memang secara fikih, ya, itu hukumnya wajib. Gitu. Jadi ada wajib, sunnah, makruh, haram. Ya. Tetapi kutiba di sini Allah tetapkan bagi orang yang telah beriman, kalau dia mau takwa, maka dia saum. Kalau nggak mau takwa, nggak usah saum, gitu ya, nggak usah puasa. Ini saya kasih warna, yang pertama telah beriman, yang kedua saum atau puasa, yang ketiga takwa, bertakwa. Saya bikin gambaran begini. Ya, sebelumnya ini hadis Rasulullah dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang berdiri pada malam qadar dengan iman dan evaluasi atau ihtisaban, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Dan siapa yang saum Ramadan dengan iman dan evaluasi atau ihtisaban, diampuni dosa-dosa yang lalu. Saya menerjemahkan ihtisaban itu evaluasi, memperhitungkan. Ada yang menerjemahkan dengan menghitung-hitung, apa yang dihitung. Ada yang mengatakan menghitung-hitung pahala. Setahu saya tidak ada orang ngitung pahala. Apa ada orang yang dalam bulan Ramadan itu menyediakan satu buku catatan, ya, pulang sholat isya dia tulis pahala saya sekian, ya. Nanti baca Quran, kan Rasulullah mengatakan baca Quran itu dalam keadaan wudhu satu huruf pahalanya 25. Kalau tidak berwudhu satu huruf pahalanya 10. Mana ada orang yang habis baca Quran kemudian
dihitung hurufnya supaya tahu berapa pahalanya, kan nggak ada. Jadi evaluasi, ihtisaban itu menghitung-hitung, artinya mengevaluasi. Apa yang evaluasi? Kita lihat. Nah, dari ayat tadi saya punya pemahaman begini. Ada proses, kemudian ada masukan, ada keluaran. Ini dalam orang-orang produksi pasti ngerti ini ya. Apa prosesnya? Prosesnya adalah saum atau puasa dan ihtisaban atau evaluasi. Jadi selama 1 bulan itu kita melakukan saum dan evaluasi. Apa masukannya? Al-mu'minun, orang-orang yang telah beriman, dan keluaran prosesnya harus mutakun. Artinya, saum itu adalah satu proses yang masukannya adalah orang beriman dan hasilnya nanti orangnya takwa. Gitu. Saum itu menahan. Ini sangat saya tekankan. Saum itu menahan, puasa itu menahan. Kita semua tahu yang namanya puasa itu nahan. Kita tahu. Pertama proses adalah menahan dan evaluasi. Apa yang ditahan? Aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan fisik, pikiran, kalbu, dari hal-hal yang dapat merusak dan atau membatalkan saum. Ini yang ditahan di dalam proses itu. Bukan hanya fisik. Jadi pikiran juga. Ada pikiran-pikiran yang sia-sia ditahan. Atau merasa yang nggak perlu bersangka buruk, tahan. Jangan sampai terbawa. Ini yang kita lakukan selama proses itu. Yang dievaluasi, kemampuan menahan. Jadi, dilakukan setiap hari atau tiap malam untuk mengetahui perkembangan peningkatan kemampuan dalam menahan. Ini yang harus kita lakukan. Tanpa adanya evaluasi tidak tercapai target saum, yaitu takwa. Jadi tiap hari itu kita harus, dulu itu saya menganjurkan dan saya lakukan juga dulu, ada satu buku. Udah lama sekali, berapa puluh tahun yang lalu itu ya. Jadi malam itu saya ingat, kira-kira saya itu gagal menahan apa? Yang fisik itu artinya melihat, ya, memegang, mendengar, ya, berbicara. Itu kira-kira yang bakal merusak puasa saya apa? Tak tentu. Terus pikiran ini seingatnya saja gitu, seingatnya saja apa gitu. Oh banyak, kira-kira ada 200 gitu ya. Tiap malam itu. Besok malam nanti berkurang karena kemampuan terus meningkat, ada evaluasi. Jadi jangan lupa bahwa proses saum itu menahan. Dan kita evaluasi kemampuan menahan kita. Perbuatan-perbuatan yang merusak puasa itu apa? Pertama, dosa. Kalau dosa dalam arti yang kita sudah tahu, apa namanya, minum minuman keras, berzina, judi, itu udah tahu. Tapi ini dosa kita membicarakan aib orang di belakangnya. Gitu. Misalnya gitu ya. Kemudian yang kedua, perbuatan sia-sia atau mubazir. Apa ukurannya? Perbuatan yang tidak menghasilkan hidup dunia hasanah. Kalbu kita tidak menjadi mantap atau tenang. Ini tentang kenapa mutmainah saya terjemahkan mantap itu di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan. Kemudian tidak memberikan akhirah hasanah. Artinya kita tidak masuk surga. Apa? Ya, buang-buang waktu. Apa kalau orang saya bilang, kampung saya bilang tuh lale-lale pasa gitu ya. Jadi melalaikan, ya, buang-buang waktu, nonton yang tidak berguna, ngobrol kesana kemari nggak karuan. Bazir. Banyak kita lakukan. Dan kita harus tahu bahwa mubazir ini adalah saudaranya setan. Inna mubaziru ikhwanu syaitan. Para mubazir itu orang-orang yang menjadi saudaranya setan.
Ini yang merusak. Kalau yang batal kita udah tahu lah, pasti kita hindari. Tapi yang merusak ini suka kita lengah. Gitu ya. Yang kedua, masukannya adalah mukmin. Jamaknya al-mu'minun. Kalau ada al-mu'minin, bukan mu'minun, pakai i gitu, itu karena sebelumnya ada kata yang menyebabkan baris bawah disebut huruf jar. Gitu. Ciri-ciri mukmin sekurang-kurangnya ada 14. 17 ini yang saya dapatkan dalam Al-Quran. Jadi pada kesempatan lain saya akan uraikan tentang ciri mukmin ini satu persatu. Yang ketiga, keluarannya adalah al-muttaqu. Jamaknya al-muttaqun. Apa yang dimaksud dengan takwa? Ada orang mengatakan takwa itu adalah menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Pertanyaannya adalah, siapa yang sanggup menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya selain Rasulullah? Kalau nggak ada yang sanggup, berarti nggak ada orang yang bisa takwa selain Rasulullah. Lalu ada yang mengatakan, ya pokoknya kita mengerjakan yang diperintahkan, meninggalkan larangannya. Berapa persen kita kerjakan yang diperintah, kita tinggalkan larang, baru disebut takwa? Juga nggak ada jawaban. Jadi saya yakin bahwa definisi yang diberikan itu tidak ada dasarnya. Nah, dulu tahun sekitar 79 atau tahun 80, saya lupa tuh, karena saya masih kuliah dulu, saya baca buku yang ditulis oleh Haji Agus Salim, judulnya Tinjauan Filsafat tentang Tauhid, Takdir, dan Tawakal. Di situ saya dapatkan penjelasan tentang takwa yang disampaikan oleh dua orang sahabat Rasulullah SAW. Yang pertama, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika beliau ditanya apa itu takwa, beliau menjawab begini: kalau engkau berjalan di daerah yang banyak duri dan engkau berhati-hati agar tidak tertusuk duri, itulah takwa. Kemudian sahabat satu lagi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya, beliau menjawab, kalau engkau berjalan di daerah yang licin dan engkau berhati-hati agar tidak tergelincir, itulah takwa. Jadi takwa itu adalah berhati-hati. Jadi keluaran proses menahan dan evaluasi adalah berhati-hati. Apa yang berhati-hati? Berhati-hati dalam dalam beraktivitas fisik, aktivitas pikiran, aktivitas kalbu. Jangan sampai melakukan hal-hal yang mubazir, apalagi dosa. Berhati-hati dalam bertindak, berpikir, merasa, atau bersangka. Ini baru disebut takwa. Orang yang berhati-hati dalam bertindak, menggunakan pikiran dan merasa, menduga, dan aktivitas kalbu lainnya, tinggi nilainya untuk mulia. Kalau ada orang yang ngomongnya hati-hati, ya, melangkah hati-hati, menaruh sesuatu hati-hati, kita hormat semuanya. Menggunakan pikiran juga hati-hati, nggak pikir macam-macam yang nggak ada gunanya gitu. Menduga juga hati-hati. Orang ini orang mulia. Itu mulianya di mata manusia dan juga di mata Allah. Jadi target saum itu membuat kita menjadi hati-hati. Makanya saum itu menahan, gitu, bukan berbuat. Ini ayatnya dalam surat 49 atau Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang lebih mulia di antara kalian di Allah adalah yang lebih takwa, yang lebih berhati-hati. Ada lagi mengatakan takwa itu takut. Takut berbuat salah gitu loh. Takut berbuat sia-sia gitu. Kalau orang mengatakan
takwa itu taat. Nah, kalau takwa pada neraka, takunar, taat kepada neraka gimana? Jadi saya tidak sependapat dengan terjemahan takwa itu adalah namanya taat. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati terhadap satu hari, wattaqu yawma tajzi nafsun an nafsin syai'an. Hati-hati terhadap satu hari yang seseorang tidak bisa menolong orang lain. Jadi ukuran keberhasilan saum Ramadan kita adalah takwa. Ini dia. Ini jawabannya. Ada 15 ciri takwa saya dapatkan dalam Al-Quran. Ini juga kalau ada kesempatan nanti, masih lama barangkali akan saya uraikan satu persatu. Gitu. Mudah-mudahan, ya, insya Allah bisa berlanjut. Bila dari dulu setelah kita meninggalkan Ramadan, tidak pernah kita memiliki ciri-ciri muttaqu atau orang takwa selama 11 bulan berikutnya, berarti saum Ramadan kita yang lalu-lalu selalu gagal. Karena keluaran prosesnya tidak sesuai dengan spek yang telah ditetapkan Allah. Spek itu ya apa-apa tadi ya. Kalau dalam bahasa teknik produksi, hasil prosesnya atau produknya reject. Jadi ditolak. Gagal gitu ya. Penyebab gagalnya saum ada 3 kemungkinan penyebab. Keluaran saum atau puasa tidak menjadi takwa. Tidak sesuai spek atau reject. Artinya kita ini nggak sesuai dengan apa yang kehendaki Allah dengan saum tadi, yaitu menjadi takwa. Menjadi orang yang hati-hati. Penyebabnya pertama, masukannya bukan mukmin, baru muslim. Kita begitu yakin bahwa kita sudah layak mengaku beriman atau mukmin karena menurut kita beriman itu artinya percaya. Ini ada surat Al-Hujurat ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Orang-orang Arab tadi berkata, kami telah beriman. Katakan kepada mereka, kalian belum beriman, tetapi katakanlah kami telah Islam, karena iman belum masuk ke dalam kalbu kalian. Iman belum masuk ke dalam kalbu kita. Jadi iman itu sesuatu yang masuk ke dalam kalbu. Apa itu? Nanti kita jelaskan. Kita bicara tentang ciri iman. Kalau bicara percaya, Iblis jauh lebih percaya kepada Allah ketimbang kita. Dia sudah dialog dengan Allah. Kita belum. Iblis tahu Allah menciptakan Adam dari tanah. Dia lihat. Iblis sangat yakin hanya Allah yang bisa memanjangkan umur. Sehingga dia minta dipanjangkan umur sampai hari kiamat. Sedangkan kita, sebagian kita yakin yang bikin panjang umur itu obat. Yang bikin panjang umur itu kondisi badan sehat. Gitu kan. Ini tentang minta panjang umur. Kalau nggak salah pernah saya bahas sebelumnya. Jadi makhluk pertama yang minta dipanjangkan umur itu iblis. Hati-hati kalau kita minta panjang umur. Karena bagi kita yang penting itu bukan umur panjang, husnul khotimah yang penting. Umur panjang kalau husnul khotimah untuk apa? Dan kalau minta panjang umur ditanya sampai berapa tahun, nggak bisa jawab kita juga. Jadi sudah minta husnul khotimah sajalah. Berikutnya, Iblis sangat yakin bahwa dia hanya bisa menggoda manusia bila diizinkan Allah. Hingga dia memohon izin kepada Allah untuk menggoda manusia. Iblis sangat yakin. Kalau Allah tidak mengizinkan, nggak bisa digoda. Sedemikian yakinnya Iblis kepada Allah, sedemikian percayanya Iblis kepada Allah, sedemikian hebatnya keyakinan Iblis akan kebenaran Allah dan kekuasaan Allah, tetapi Allah menyatakan Iblis itu kafir. Ini dalam surah Al-Baqarah 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami berkata kepada malaikat,
para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujud mereka semua kecuali iblis. Yang enggan dan sombong, takabur, dan dia termasuk dia termasuk golongan kafir. Jadi iblis itu golongan kafir. Itu percayanya lebih hebat dari kita. Jadi kalau kita yakin Allah itu ada dan segala macam, dengan segala kebesarannya itu, kalau mengatakan kita beriman, belum. Kita pasti kalah sama iblis soal itu ya. Kalah kita. Karena kita tidak tahu ciri iman menurut Allah itu apa saja, dan yakin bahwa kita sudah beriman, padahal menurut Allah kita baru Islam, maka kita memasuki Ramadan dalam kondisi masih muslim, belum mukmin. Padahal dalam gambar tadi, ya, masukannya itu mukmin, berproses di dalam Ramadan, saum dan evaluasi, keluarannya baru takwa, muttaqin. Nah, yang kedua, prosesnya salah. Harusnya kan prosesnya itu menahan dan evaluasi. Tapi yang diutamakan dan dijadikan pusat perhatian selama saum Ramadan adalah berbuat, bukan menahan. Kebanyakan kita ketika Ramadan memperbanyak sholat sunnah, sholat jamaah di masjid, sedekah, baca Quran. Semua berbuat. Menahannya malah kurang diperhatikan. Semua itu dengan satu alasan, pahalanya jauh lebih besar dibanding dengan di luar Ramadan. Ini yang paling tidak enak. Kita memperbanyak berbuat karena mengejar pahala. Bila ditanyakan kepada kita apa itu pahala, bagaimana bentuknya, apa satuannya, tidak tahu. Tapi kita cari. Ini kan aneh, ya. Dan udah berapa dapat banyak pahalanya, udah berapa banyak dapat pahala, juga nggak tahu. Bagaimana ini? Kita mencari sesuatu, ya, merasa sudah dapat, tapi nggak tahu berapa banyak dapatnya. Jadi kesalahan kedua itu berbuat, bukan menahan. Dengan memusatkan perhatian pada berbuat, maka perhatian pada menahan dan evaluasi jadi berkurang. Atau bahkan tidak ada sama sekali, selain menahan lapar dan haus. Bahkan ada yang rajin menghitung pahala, tapi nggak menghitung seperti yang saya bilang itu, buku catatan dicatat, pahala saya malam ini sholat isya 50 rakaat, baca Quran sekian, baca sholat sunat sekian, nggak begitu. Pokoknya pahala saya sudah banyak, mari kita perbanyak pahala, gitu. Sama sekali tidak khawatir bahwa amal-amalnya tidak memenuhi syarat untuk diterima oleh Allah. Tidak sedikit orang yang sholat tarawih nyari cepet, banyak, nggak peduli diterima atau tidak terima. Ini saya kasih warna merah ini untuk perhatian kita. Apa yang kita perbuat di dalam bulan Ramadan dengan demikian rajinnya adalah juga apa yang selayaknya kita perbuat dengan rajinnya di luar Ramadan. Berbuatnya tadi ya. Jadi jangan di Ramadan saja rajinnya. Tapi kenapa di luar Ramadan kita tidak sesemangat di dalam Ramadan melaksanakannya? Jawabannya satu. Upahnya kecil. Ya. Kalau dalam Ramadan itu salat sunat sama seperti salat wajib di luar Ramadan, rajin kita salatnya. Kalau salat wajib dibalas 50 kali, rajin kita salat wajib. Jamaah pun rajin, baca Quran rajin. Semua kenapa? Karena pahalanya besar. Begitu selesai Ramadan semua hilang. Karena upahnya kecil. Saya mengatakan, itulah sifat kuli yang buruk laku. Upah besar dia rajin, begitu upah kecil dia males. Jadi kita nih jadi kuli cari upah. Yang ketiga, penyebab gagalnya masukan dan prosesnya salah. Sudah yang saum itu belum mukmin atau baru muslim, yang dikejar pahala pula dengan banyak berbuat.
maka sempurnalah kesalahan itu. Selesai Ramadan, selesai semua. Kembali ke dunia nyata, persis seperti sebelum Ramadan. Kualitasnya nggak berubah antara sebelum dan setelah Ramadan. Karena kita tidak mengikuti proses seharusnya. Kita tidak berusaha menahan, tidak berusaha evaluasi sejauh mana kemampuan menahan kita sudah meningkat, nggak pernah kita mau tahu. Setelah Ramadan selesai semua. Dan kebanyakan kita ada dalam kesalahan ini. Makanya bertahun-tahun kita saum, ya kualitasnya begitu-begitu terus. Ya. Ini penutup. Grafik prestasi selama Ramadan dan 11 bulan setelahnya. Ini pemahaman saya begini. Ya. Ini sumbu ke atas itu takwa, ke kanan itu waktu. Takwa itu nggak saya kasih angkanya ya. Tidak kasih angkanya, tapi makin tinggi, makin ke atas makin tinggi takwanya. Yang pertama, ketika saum ya, awal bulan 9 kan Ramadan 9. Itu naik tinggi. Sampai puncak itu di akhir Ramadan masuk Syawal. Begitu dari Syawal sampai menjelang Ramadan berikutnya degradasi, turun pelan-pelan karena banyak godaan terus. Tetapi masuk Ramadan tahun kedua itu level takwanya sudah lebih tinggi daripada tahun pertama. Kalau tahun pertama 0, tahun kedua sudah ada tinggi gitu. Harusnya begitu. Kemudian di tahun kedua saum lagi kita naik lagi. Nanti 11 bulan berikutnya turun lagi. Tapi turunnya sudah lebih tinggi daripada turun tahun pertama. Tahun ketiga naik tinggi, turun lagi. Tapi kita lihat, ya, startnya di tahun pertama, kedua, dan ketiga, dan di tahun seterusnya itu makin lama makin tinggi. Artinya dari tahun ke tahun takwa kita itu ketika masuk Ramadan itu makin tinggi. Harusnya begitu. Dan kita lihat ini tuh ya, terjadi peningkatan takwanya ketika masuk Ramadan. Juga ada peningkatan takwanya ketika meninggalkan Ramadan. Seharusnya begini. Kalau kita tidak melakukan kesalahan di dalam proses. Karena yang fatal itu kesalahan dalam prosesnya itu. Kita tidak menahan dan evaluasi, tapi berbuat dari pahala. Kenyataannya bagaimana? Masing-masing kita, diri kita yang tahu. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan agak tercerahkan. Jadi yang perlu kita perhatikan di dalam saum itu menahan dan evaluasi. Jangan kita rajin melakukan amal-amal di bulan Ramadan, di luar Ramadan hilang semua. Dan kemampuan menahannya tidak meningkat, itu rugi total kita. Saya kira itu bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kalau yang saya sampaikan ini, kalau Anda ingin mengikuti terus video-video dari saya, silakan di subscribe bagi yang belum subscribe. Dan bila Anda menyukainya, silakan di like. Kalau Anda merasa ini perlu disebarluaskan, silakan di share. Sekian saja dari saya. Akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.